Amma ba'du, para jemaah Masjid Al-Hakim yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat berharga, waktu yang sangat berkah. Selesai kita dari melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita juga telah diberikan taufik oleh Allah untuk memuja, mengagungkan dan membesarkannya dalam zikir-zikir kita, baik zikir setelah salat, kemudian zikir pembuka hari ini, zikir pagi, yang mungkin sebagian kita masih membacanya. Dalam kesempatan yang berbahagia di waktu yang luar biasa dan di tempat yang mulia, kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beberapa menit ke depan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan bersama-sama mentadabbur ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, memahami dan merenunginya. Semoga bisa menambah iman kita, karena di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah memberikan pengaruh kepadanya bacaan Al-Quran. Membacanya saja atau dibacakan saja kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, apalagi mentadabburnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila diperbincangkan Allah, apabila dipelajari tentang Allah dan kemahabesarannya, kemahakuasaannya, luasnya rahmat dan kasih sayangnya, maka kalbu mereka penuh dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa malu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Menambah iman, ini tugas kita. Karena iman itu di dalam hati kita diumpamakan oleh Nabi SAW bagaikan kain. Bila akan ada waktu-waktu lusuhnya. Dan untuk memperbaiki kembali, meremajakan lagi pakaian kita, kita butuh cara-cara dan sarana. Di antara cara dan sarana memperbaharui iman adalah membaca Al-Quran. Mempelajari agama, duduk di majelis ta'lim, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Generasi salaf senantiasa mewasiatkan di antara mereka, hayya najlis sa'ah nazdad imanan. Ayo kita berkumpul sejenak, sesaat, untuk menambah iman. Jadi keberhasilan seorang hamba dalam hidupnya yang sebenarnya dan yang hakiki adalah ketika ia berhasil menambah imannya. Dia rasakan betapa lezatnya ketika iman bertambah. Betapa bahagianya dan lapangnya dadanya ketika iman atau frekuensi imannya naik. Ini harus kita coba, harus kita rasa-rasa. Dalam hidup kita harus kita coba. Ada tidak rasanya kita bahagia ketika beribadah? Adakah kita merasakan kenikmatan ketika kita membaca ayat-ayat Allah?
Karena iman itu ada rasa. Iman itu ada rasa. Dzaqa ta'mal iman. Kata Nabi, akan merasakan rasa iman. Akan mencicipi rasa iman. Ya. Orang yang mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Memberi karena Allah. Menahan dan tidak memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3. Bila ketiga-tiganya ada pada seseorang, maka dia pasti merasakan manisnya iman. Iman itu manis. Ya, iman itu manis. Maka generasi dahulu selalu berupaya mencari kesempatan, mencari momentum bagaimana mereka merasa benar-benar bahagia hidup di dunia ketika mereka merasakan iman itu ternyata luar biasa naiknya. Ketika dia naik ada kebahagiaan. Yang inilah diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ternyata ada surga. Siapa yang belum merasakannya, belum merasa masuk ke dalamnya, maka susah dia untuk memasuki surga akhirat. Itu kebahagiaan dengan keimanan, kebahagiaan dengan ketakwaan, kebahagiaan dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan membaca, mempelajari beberapa ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An-Nawawi Yahya bin Sharaf, seorang ulama besar dari ulama-ulama mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, meninggal 600-an, abad ke-7, pertengahan abad ke-7, rahimahullahu ta'ala hidup. Karyanya luar biasa, dan karyanya yang terbesar, yang sangat luar biasa adalah syarahnya terhadap Sahih Muslim. Ya, menunjukkan perhatiannya kepada sunnah sangat luar biasa. Begitu juga kitab fikih Syafi'i, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini sangat juga merupakan karya beliau yang luar biasa. Salah satu dari karya beliau yang masuk ke setiap tempat, ya, yang dipelajari oleh setiap kalangan dari setiap mazhab, yaitu Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Ya. Kitab ini subhanallah, cobalah lihat daftar isinya. Itu seakan-akan dia memperuntukkan kitabnya bagi orang yang benar-benar ingin menjadi orang saleh. Ya. Akan bersenang-senang dia di taman, di mana di taman itu berkumpul orang-orang saleh yang tuntunannya adalah kitab beliau ini. Karena beliau membawakan dalam kitabnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Tidak ada yang lain. Dibuatkannya bunyi bab, langsung ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu dari bab, dan ini yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, adalah bab yang ke-65 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-65 yang bunyinya Babu Dzikril Mauti wa Qasril Amal. Babu Dzikril Mauti wa Qasril Amal. Bab tentang kematian. Barusan kita mendengarkan pengumuman kematian. Ya. Berita yang sangat mendatangkan kesedihan. Ya, dan pelajaran bagi orang-orang beriman. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pembelajaran, ibrah,
pemberi peringatan. Ya. Tentang kematian dan pendeknya angan-angan. Ini judul babnya. Tentang kematian dan pendeknya angan-angan. Setelah bab, ini yang sangat luar biasa, beliau membawakan sekian banyak ayat Al-Quran. Sebelum membawakan hadis-hadis, yang hanya beberapa hadis saja, 1, 2, 3, 4. 4 hadis, sementara Al-Quran sangat banyak. Kita akan bahas sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, ayat di surat Ali Imran, 185. Ini ayat pertama yang beliau bawakan tentang kematian dan pendek angan-angan. Ali Imran 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kullu nafsin, setiap nafas atau setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, yang punya nyawa dan ruh, merasakan kematian. Dha'iqat al-maut, akan merasakan kematian. Ini pelajaran penting ini. Tidak ada yang hidup, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kepadanya melainkan pasti mati. Ini yang harus ada dalam hati kita. Semua pasti mati. Lalu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pasti mati. Dan kalian, wahai yang mati, maksudnya manusia, semua. Dari awal manusia sampai akhir manusia. Balasannya akan mereka dapatkan di akhirat, di hari kiamat. Innama tuwaffawna, sesungguhnya kalian akan dicukupi, diberikan ujurakum, balasan-balasan kalian, yaumal qiyamah. Ini jadikan patokan dalam hidup kita. Jadikan tuntunan bahwa balasan akan diterima nanti di akhirat. Tidak ada yang luput dari kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, maka balasannya pasti diterima. Tambahkan ayat di surat Az-Zalzalah, 2 ayat terakhir atau ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini luar biasa. Barang siapa yang mengerjakan walau seberat 1 butir zarrah dari kebaikan, ia akan melihat balasannya. Sebaliknya juga demikian. Dari keburukan, sekecil apapun dan dicatat oleh malaikat, dia akan dapat balasannya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ayat ini menjadi pelajaran untuk kita manusia. Yang pertama, bagi yang beribadah, yang beramal, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Orang tahu amalan kita, orang tidak tahu amalan kita. Orang memuji kita, tidak memuji kita, bahkan mencela malah. Tidak usah khawatir. Kita beramal bukan untuk dinilai orang di dunia. Kita beribadah bukan untuk diberikan prestasi oleh orang, oleh manusia.
bahwa dia telah berprestasi. Ibadah kita, ketaatan kita, amal saleh kita, untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membalasnya Allah. Bagi yang masih berdosa, hati-hati. Bagi yang masih berbuat dosa, masih merasa umur saya masih panjang, dan tidak nampak dalam sepanjang saya berusaha ini, hidup ini, tanda-tanda bahwa dosa saya itu dibenci oleh Allah. Hidup saya tetap tidak ada yang menyusahkan. Ya, pekerjaan aman-aman saja, keuntungan belum ada terancam, masih banyak keuntungan, badan saya masih sehat-sehat. Ya. Seakan-akan dosa-dosanya itu tidak ada apa-apanya. Hati-hati. Yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini bahwa kita akan dibalas. Kita akan diberikan ganjaran. Ya. Yang kedua, bagi orang yang berdosa adalah berhati-hati, bisa jadi kesenangan yang masih engkau dapatkan ketika engkau masih berbuat dosa dan maksiat itu berbentuk istidraj, merupakan istidraj, hanya penangguhan saja karena timingnya belum tiba. Allah hanya memberikan tangguhan. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah hanya menangguhkan dan tidak melalaikan. Idza akhadha lam yuflit. Bila Allah telah menetapkan untuk menghukum, maka tidak tanggung-tanggung Allah menghukum. Hati-hati. Jadi ayat innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya balasan kalian akan kalian dapatkan di hari kiamat. Pelajaran bagi dua orang. Yang pertama untuk orang yang terus beribadah, maka jangan berkecil hati, jangan berhenti karena tak ada yang tahu, tak ada yang memuji-muji. Tak. Lanjutkan karena kita beribadah untuk kita. Yang balasannya pasti akan kita terima. Dan bahkan menyembunyikan ibadah merupakan tuntunan agama. Ada di antara ibadah itu yang memang afdalnya kita sembunyikan. Bahkan afdal salat setelah salat fardu apa? Salat apa yang paling utama setelah salat fardu? Ini nunduk karena mendengar atau karena tidur? Salat yang paling afdal setelah salat fardu apa? Salat tahajud salat apa? Kapan waktu tahajud? Malam. Ya, afdalus salati ba'dal faridati salatul al-laili. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang pada tidur. Jadi afdalnya ketika orang tidak tahu. Ya. Ketika orang tidak tahu. Tetapi ada kalanya amalan itu afdal ketika orang tahu. Ada kalanya, tetapi ini tentu mesti dengan syarat kita pandai menjaga niat dengan sampai berubah. Ada kalanya amalan itu afdalnya ketika orang tahu. Kenapa? Agar diikuti. Ya, ditauladani, dicontoh. Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan saya di akhirat. Pahala saya di akhirat. Di dunia ini biarlah apapun yang terjadi. Kemudian perhatikan, dan ini kaidah dalam kehidupan. Menang atau kemenangan yang hakiki
adalah apa yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah menjadi pemenang. Dia yang menang. Jadi menang yang sebenarnya adalah menang di akhirat nanti ketika kita selamat dari neraka dan masuk surga. Itu menang yang hakiki. Faqad faz. Dan itulah balasan yang sebenarnya. Itu yang kita kejar. Cita-cita kita dalam hidup ini adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Cita-cita kita adalah masuk surga dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah masuk surga dan selamat dari neraka, tidak ada lagi yang tidak kita dapatkan. Semua yang kita inginkan dapat. Apakah pemenang-pemenang di dunia ini seperti itu? Setelah dia menang, dia bisa dapatkan semua? Dia bisa dapatkan apa yang dia inginkan? Tidak. Itu bukan menang. Bisa jadi orang yang menang hari ini, dikalungkan medali di lehernya, diangkatnya trofi kemenangan, besok ketika kompetisi yang baru, dia dari langkah pertama gagal. Kekecewaan yang luar biasa. Baru saja menang, dimulai kompetisi, dia pertama yang kalah. Itulah perlombaan duniawi. Sementara seseorang kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi yang dia khawatirkan. Tidak ada lagi kompetisi setelah itu. Tidak ada lagi yang tidak dia dapatkan dari semua yang ia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini simbol kenikmatan surgawi. Apa simbol kenikmatan surga? Allah ceritakan dalam Al-Quran dan Allah sebutkan dalam hadis Qudsi. Di dunia ini simbol kenikmatan mungkin hampir sama. Kalau seseorang itu merasa nikmat ketika dia mendapat semua yang dia mau. Itu nikmat. Orang menganggapan bahwa dengan harta dia dapat semua yang dia mau. Maka yang dikejarnya harta. Kalau sudah punya banyak harta, semua dapat. Memang nampak kenyataannya orang yang sudah punya harta dan tanpa agama, apa yang dia mau dapat. Mau wanita sebanyak-banyak bisa. Dan mau kejabatan, pangkat dan tahta juga bisa dengan harta. Tapi itu bukan kemenangan. Karena sekian banyak yang punya harta, tidak mendapatkan kebahagiaan, dan banyak mereka ujung atau akhir hayatnya tidak baik, tidak happy ending. Ya. Bahkan Qarun, ya, happy ending. Qarun hasil dari kekayaannya apa? Binasakan oleh Allah. Dijadikan pelajaran penting dalam kehidupan manusia. Dijadikan pelajaran bagi manusia. Ibrah bagi manusia. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dia dan harta-hartanya, rumah-rumahnya ke dalam perut bumi. Habis. Pelajaran bagi orang yang kaya yang tidak bersyukur. Yang tidak mengenal bahwa kekayaan itu adalah pemberian dan titipan Allah yang Maha Kaya. Jadi kemenangan yang sebenarnya surga. Allah berfirman, ini yang kita ingin sampaikan. Simbol kenikmatan surga. Allah sebutkan di surat Fussilat dan juga di surat kalau tidak salah Al-Ahqaf. Ya. Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Ini bukan surat Al-Qaf, bukan pula Fussilat. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Catat baik-baik. Kata Allah mengabarkan untuk penghuni surga, tentang penghuni surga, mereka
mendapat apa yang mereka mau di dalam surga. Ini janji Allah. Mereka mendapat apa yang mereka mau dalam surga. Belum sampai di situ lagi. Belum sampai di situ. Tidak titik, ada komanya. Di situ sampai di situ saja sudah luar biasa. Mereka akan dapatkan semua yang mereka mau di surga. Tetapi Allah justru tambahkan lagi. Waladaina mazid. Dan di sisi kami masih ada tambahannya. Subhanallah. Makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beramal kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Dan juga akan mendapatkan bonus. Bonus ini yang dirahasiakan oleh Allah. Ya. Waladaina mazid, dan di sisi kami masih ada tambahan. Atau waziyadah, ada tambahannya. Ini simbol kenikmatan. Mendapat semua yang kita punya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, kita sepakati dulu. Sampai jam berapa? 6:30? Hah? Nah, mana boleh? Mana boleh tanpa batas? 6:30 ya? Paling lama 6:30. Bisa jadi 6:30 kurang 5, sekitar 15 atau 20 menit lagi. Ya. Cita-cita seorang yang beriman surga. Dan kemenangan yang hakiki masuk surga. Kenapa demikian? Alasannya karena di surga itu, disitulah seseorang yang masuk surga mendapat semua yang ia suka. Mau apa saja. Ia dapat. Mau apa saja. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Ini yang saya maksud di surat Fussilat. Kalian dapatkan di dalamnya apapun yang kalian maui dan apapun yang kalian minta. Minta apa saja dapat. Minta apa saja dapat. Ada toko yang terkenal dengan apa yang lu mau, gue ada. Apa namanya? Hah? Palu gada. Ya, palu gada. Apa yang lu mau, gue ada. Ini kan menjanjikan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, tinggal kontak sana. Ternyata ketika mereka tahu, oh ada. Rasa kita apa? Kita sudah cari kemana-mana, susah dapatnya. Ketika di sana dapat, nah ini menjanjikan sesuatu. Ada keistimewaannya, ada keindahannya. Ada sesuatu yang berbeda. Itulah surga. Itulah surga. Itu surga. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Saya telah siapkan untuk hamba-hamba saya yang saleh. Maksudnya di surga, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ini ada kriteria surga yang disiapkan oleh Allah dari keindahan yang terlihat oleh mata. Itu tidak pernah ada mata yang pernah melihatnya di dunia ini. Di surga itu keindahan yang tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia. Tidak ada pernah mata melihatnya. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kita. Dan itu belum semua. Belum semua. Dari kemerduan suara, keindahan suara, wala udhunun samian. Karena kenikmatan itu tidak lepas dari hal-hal yang tadi. Ketika melihat indah, ketika mendengar kita berbahagia, kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Yang di dunia ini, manusia-manusia mengejar keindahan yang dilihat oleh mata, kemerduan yang didengar oleh telinga dengan jalan haram. Melihat aurat yang haram. Ya.
mendengar suara-suara yang haram, yang membuat Allah murka. Sementara di surga disiapkan oleh Allah itu semua. Dari kemerduan suara, nyanyian-nyanyian akan diperdengarkan. Bunyi burung-burung, air yang mengalir, suara angin yang berhembus, tutur kata yang didengar, itu semuanya indah di telinga. Ya. Illa qilan salaman salama. Ucapannya hanya ucapan kata-kata yang membuat dada ini tenang mendengarnya. Di dunia seperti itu pula lah. Di rumah tangga, kalau kata-kata itu semua terdengar dengan indah, bahagia mendengarnya, ini rumah tangga yang luar biasa. Tetapi kalau sumpah serapah, kebun binatang semua kata-kata mufradat atau kosakata yang nama-nama di kebun binatang ada dalam sebuah rumah, ini neraka. Sengsara. Dan Allah gambarkan surga seperti itu. Ada yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, dan ada yang sebatas khayalan saja. Surga pun tidak bisa dikhayalkan. Tidak bisa dikhayalkan dari keindahannya. Inilah kemenangan, dan mari kita berlomba-lomba. Bagaimana kita semua berada seakan-akan di dunia ini berkompetisi, berlomba untuk mengejar surga. Allah SWT menyuruh kita berlomba untuk mengejar surga. Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Bersegeralah, berlomba-lombalah, bermusabaqahlah. Fastabiqul khairan, disuruh oleh Allah untuk berlomba-lomba, musabaqahlah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang seperti itu hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba berlomba-lomba. Silakan orang-orang dunia berlomba-lomba mengejar dunia mereka. Tetapi orang yang beriman berlomba-lomba mengejar surga, karena itu kemenangan yang sebenarnya. Walau sekalipun Anda tidak mendapatkan dunia kecuali secuil saja, tetapi Anda mendapatkan surga, maka Anda lah yang menang. Walau dunia didapatkan oleh Fir'aun dengan segala kekuasaan dan bala tentaranya, kekayaannya, tetapi dialah orang yang kalah telak. Karena Allah telah kabarkan di dunia ini bahwa dia di neraka. Bahkan semenjak di alam barzakh dia sudah disiksa bersama pengikut-pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ahla fir'auna ashadda al-'adzab. Tak menang dia. Tidak menang dengan segala kekuasaannya, kekerajaannya, kekayaannya, bala tentaranya, orang-orang yang bersamanya, dari ilmuwan-ilmuannya, dari hartawan-hartawan, miliarder-miliarder bersama dia, tetapi mereka semuanya kalah. Dan yang menang adalah orang-orang yang beriman. 30 lebih tukang sihir yang disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mereka salib di batang-batang kurma, ternyata mereka lah yang menang. Awalnya mereka bala tentara Fir'aun, tukang sihir tersebut, setelah melihat mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi ular, mereka seketika itu juga tersungkur sujud beriman kepada Allah. Ya, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Mereka tersungkur sujud membesarkan Allah Jalla wa'ala. Belum lama mereka beriman, tiba-tiba kematian sudah ada di hadapan. Dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Keangkuhan, kesombongan Fir'aun, seakan-akan tidak berbuat salah sama sekali. Ribuan, bahkan puluhan ribu, tukang sihir itu mati di tangan bala tentaranya.
Sebelumnya ribuan bayi-bayi laki-laki Bani Israel mati di tangan Firaun. Benar-benar tidak merasa bersalah. Tetapi yang menang tukang sihir tersebut sementara Firaun kalah. Ini pelajaran bagi kita. Kalau perlombaan di dunia ini membuat kita kalah di akhirat, maka jangan ikut perlombaan itu. Gagal kita. Walaupun kita menang di dunia. Tetapi kalau perlombaan di dunia ini membukakan jalan untuk menang di akhirat, silakan ikut. Silakan ikut. Karena untuk mengejar surga itu bukan satu jalannya. Sekian banyak jalan yang dibentangkan oleh agama. Yang penting berada di atas tuntunan Nabi SAW. Ya. Berkeyakinan, berakidah dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Menginginkan kebaikan untuk manusia sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Silakan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terakhir dari ayat ini, ayat, penutup ayat 185 Ali Imran ini, Allah memperbandingkan kemenangan yang hakiki di surga tadi. Barang siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, maka sungguh dia menjadi pemenang. Allah SWT bandingkan dengan di dunia. Walau bagaimanapun menangnya seseorang di dunia, tetapi tetap saja kehidupan dunia menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baca terjemahannya. Kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia, sungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain kecuali kesenangan yang menipu atau memperdaya. Ini pelajaran penting ini. Maka jangan mengejar sesuatu yang memperdaya kita. Yang mengatakan dunia ini menipu dan memperdaya yang menciptakannya. Maka jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu. Berarti tidak boleh kita memiliki dunia. Bukan pula seperti itu. Yang diingatkan Allah, jangan sampai tertipu saja. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai terpedaya. Jangan sampai kemenangan yang hakiki tadi terkorbankan karena tipuan dunia. Itu saja. Berarti boleh kaya Ustaz? Ya silakan. Boleh jadi pejabat Ustaz? Tidak ada larangan. Boleh jadi pemimpin? Siapa yang melarang? Tapi jangan sampai tertipu. Itu saja. Jangan sampai tertipu. Menangnya Anda yang hakiki adalah menang surga. Menang dunia? Menipu dia. Kalau Anda sampai kehilangan kemenangan yang hakiki, maka Anda korban. Korban tipuan dunia. Korban tipu daya dunia. Nah ini luar biasa ayat ini. Ali Imran 158. Ali Imran 158 atau 85? Hah? 85. Nah, supaya ingat tu. Kalau tidak disalahkan ingat. 185. Untuk apa saya katakan? Saya memantapkan agar ingat adalah agar kita tahu ayat ini. Pelajaran yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia. Di antara kita sudah ada yang separuh baya, ada yang sebelum itu, ada yang bahkan sudah dekat-dekat dengan usia Nabi SAW, bahkan mungkin ada yang sudah melewati umur Nabi. Sudah hampir 70 tahun, sementara Nabi 63 tahun. Maka, jadilah pemenang yang sebenarnya. Menang, mendapatkan dan meraih surga Allah SWT. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita ambil satu ayat lagi yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah di bab ini, yaitu surat Luqman. Surat Luqman ayat 34. Luqman 34. Ini pelajaran juga tentang kematian.
Allah berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Ini bukan lengkapnya ya, tapi sepotongan dari ayat 34. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ini pelajaran juga yang luar biasa tentang kematian. Kata Allah mengabarkan bahwa tidak satu pun jiwa mengetahui apa yang dia kerjakan besok. Yang ia lakukan besok. Baik pekerjaan-pekerjaan ibadah, kebaikan-kebaikan dan amal saleh, maupun pekerjaan-pekerjaan duniawi. Atau orang-orang yang memang bergumul dengan dosa, tidak tahu juga dosa apa yang ia kerjakan besok. Pokoknya di besok hari itu kita tidak tahu. Dari porsi apa kita. Orang yang taat, kita tidak tahu apa ketaatan yang akan kita kerjakan besok. Kita orang yang mengejar dunia, kita juga tidak mengetahui apa dari aktivitas duniawi yang kita kerjakan besok. Orang-orang yang kerjanya berbuat dosa juga tidak tahu apa yang akan ia lakukan besok dari dosa-dosa. Ini pelajaran bahwa kita sangat lemah, tidak berdaya, tidak berilmu sama sekali. Kita tahu sesuatu ketika sudah terjadi. Ya. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Anda banggakan wahai manusia? Untuk yang akan kamu lakukan besok saja engkau tidak tahu. Artinya tidak bisa memastikan. Rencana mungkin ada. Tapi apakah dia bisa memastikan bahwa besok dia akan begini? Tidak ada. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang hampir melakukan rencana yang dia rencanakan kemarin tidak jadi. Dia sudah benar-benar siap 100% untuk melakukannya, tiba-tiba tidak bisa melanjutkan. Atau tidak, ia urungkan niatnya. Ada satu pelajaran yang kita ambil dari Syekhuna Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala. Ya. Ia bercerita, ini kejadian, bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Tidak ada yang bisa memastikan. Di hari raya, salat hari raya di Masjid Nabi, kita pengalaman sekalian, bahwa orang yang datang untuk salat hari raya ini, itu bukan seperti kita di sini. Misalnya jam 7 salatnya, atau setengah 8, jam 7 lah. Kita kan bisa datang ke masjid jam 7 kurang seperempat, atau setengah 7, masih kosong itu malah. Tapi kalau Masjid Nabawi, kalau sholatnya segitu waktu duha, itu jam 3 dini hari mereka sudah pergi ke masjid. 3. Yang sebelum subuh saja datang ke masjid, tidak akan dapat tempat dalam masjid. Ya. Kita pengalaman sekali. Bahkan sholat subuh pun kita di masjid, kalau berangkatnya sebelum subuh sekitar 10 menit atau 5 menit, kita tidak akan dapat. Bahkan di pekarangan, di halaman Masjid Nabawi pun tidak dapat. Saya pernah beberapa kali itu, karena bawa anak, dorongan, ya, tidak bisa masuk ke halaman masjid. Kita sholatnya di jalan-jalan dekat di antara hotel-hotel itu saja. Syekh Ibrahim bercerita, dia pergi jam 3 dini hari, dan dapat saf-saf yang dekat dengan imam, karena tuntunannya memang, adab sholat id itu kan, segera kemudian berupaya untuk mendekati imam. Salat Jumat pun demikian. Di bagian depan itu ada seseorang yang memang lebih dahulu, mungkin jam 2 atau jam setengah 2 sudah di masjid. Diambil tempat saf terdepan, tetapi yang tidak baiknya adalah ada tempat yang masih bisa menerima orang yang datang, tapi dia halang-halangi. Dia halang-halangi orang. Ini tidak bisa nih. Cari tempat lain sajalah. Ada orang yang masuk tempat tersebut, dicobanya halang-halangi orang untuk duduk di situ. Tidak tahu untuk siapa tempat itu. Ya. Di bookingnya,
Ya. Atau memang bisa masih orang lain masuk, tapi dia tidak menerima, dia mau berlapang-lapang di sana, ya. Tegak, kemudian menghalang-halangi orang datang, terus ya, sampai mendekati, bahkan sudah azan subuh. Sudah azan subuh. Ketika selesai sholat qabliyah subuh, dan hampir dikumandangkan iqamah, kata Syekh bercerita, ini kisah nyata, dia menyaksikannya, dan ceritakan pula, ini pelajaran bagi kita, bahwa kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita kerjakan. Ya. Ketika hampir dikumandangkan iqamah, tiba-tiba dia menerima telepon. Setelah dia terima telepon, tiba-tiba dia ambil sajadahnya, ambil perlengkapannya, kemudian dia keluar masjid. Tidak tahu kemana perginya. Tempat yang dia tempati semula, dan tempat yang diupayakannya orang lain tidak menempati tempat tersebut, tidak jadi ia dapatkan. Dan bahkan tidak ikut sholat di saf pertama, tidak ikut sholat juga kemungkinan berjemaah dengan kaum muslimin. Lihat bagaimana kita ini lemah. Tidak berdaya, tidak bisa memastikan apa yang kita rencanakan untuk benar-benar kita lakukan. Nah, ini pelajaran. Kemudian yang berkenaan dengan bab kita adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Di mana, di tempat di mana di sana Allah cabut nyawanya. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi di kamarnya, bisa jadi di masjid, bisa jadi di kamar tempat mandi, di kamar mandi. Bisa jadi ketika di pangkuannya ada Al-Quran, sedang membaca. Kadang-kadang orang sedang azan meninggal dunia. Ada dalam pesawat meninggal dunia. Ada ketika berbuat dosa di tempat yang tercela dia meninggal dunia. Tidak tahu. Tugas kita berupaya melakukan ikhtiar bagaimana kita husnul khatimah. Dalam keadaan berbuat ibadah dan amal soleh kita meninggal dunia. Ini pelajaran. Ya. Upayakan bagaimana waktu Allah mencabut nyawa kita melalui perantara malaikatnya, kita berada dalam ketaatan dan tidak saat berbuat dosa. Jauhi dosa. Ya. Terus berbanyak ibadah. Ini ayat kedua, secara ringkas kita berikan uraiannya. Semoga dua ayat yang telah kita pelajari tadi menjadi penyebab kita selalu mengingat hal ini, bahwa kematian itu pasti, dan kita terdorong hendaknya untuk bersemangat melakukan persiapan menghadapi kematian. Semoga ketika Allah menetapkan kita meninggal dunia, kita dalam keadaan melakukan amal saleh dan ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup pelajaran kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.